Yang kedua, saudara, karena dia penyelamat, dia memberikan bukti yang nyata kepada kita, yang ditulis oleh firman Tuhan. Sudah saya katakan bahwa orangnya bisa dipercaya yang memberitakannya. Secara pribadi, dia memang luar biasa. Integritasnya luar biasa. Bonavitasnya luar biasa. Saya ulang sedikit. Dia seorang dokter. Orang Yunani lagi. Dia warga negara Romawi. Dia tinggalkan kota Romanya. Ibu kota besar dari Imperium Romawi. Hanya diminta tolong. Mungkin disuruh dan dibiayai oleh seorang temannya. Mungkin pejabat. Saya tidak tahu jelas. Anda bisa bayangkan. Puluhan tahun lamanya dia ikut pergerakan ini. Dia menyelidikinya. Dia tinggalkan karirnya, saudara. Berarti dia tinggalkan masa depannya sebagai seorang dokter. Dia keluarkan biaya. Mungkin dia berkeluar, dia tinggalkan keluarganya. Hanya untuk meliput dan memberikan laporan kepada orang yang menyuruhnya. Namanya Dr. Lukas. Mari kita baca, saudara. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Silakan rekan. Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga Anda bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, sebaiknya saudara membaca ini semua, peristiwa ini. Karena peristiwa ini saat Tuhan Yesus disalibkan. Di kiri kanannya ada dua orang penyamun. Dan nggak mungkin penyamun kecil. Rampok. Orang yang dianggap jahat oleh masyarakat. Mungkin juga sekalian dia jadi pembunuh. Dan dia lakukan pembunuhan itu bukan satu kali atau dua kali. Mungkin puluhan kali sampai dia tertangkap. Ada dialog yang sangat indah di antara dua orang yang jahat ini, yang benar-benar jahat. Orang yang jahat pertama berkata, kalau engkau sebenarnya sebagai juru selamat, selamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu? Tapi yang satu tidak berkata seperti itu, dia sadar. Dia insaf. Lalu dia tegur penjahat yang di sebelahnya Yesus itu. Dia bilang, dengar, kawan. Kalau kita dihukum seperti dia, itu wajar. Karena kita jahat. Karena kita orang yang salah dalam hidup ini. Tapi kalau dia, apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak memberontak. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh. Mungkin saja penjahat ini, saudara, dia mendengar apa yang terjadi kepada Yesus. Karena penjahat ini satu barisan dengan Yesus ketika mengangkat tiang palang salib. Atau saya perlu jelaskan bagaimana itu palang salib. Yang dipikul menurut pendapat saya atau dari orang-orang yang menulis tentang kisah ini, saudara, itu kayu palangnya saja dari salib itu yang diangkat. Bukan salib secara utuh. Salib secara utuh nanti setelah dikaitkan kepada palang tadi, dikaitkan kepada tonggaknya.
ujung palang itu dirantai, ujung satu dihubungkan dengan ujung yang lain dari pesakitan yang sama yang akan disalib. Sehingga kalau satu orang roboh yang di depan, maka yang di belakang akan ikut roboh dan tertimpa kayu palang yang cukup berat itu. Demikian berturut-turut mereka akan roboh dan tertimpa kayu palang itu. Mungkin saja penjahat yang satu ini dia ada di depan atau mungkin di belakang Yesus, kita tidak tahu. Tapi sepanjang perjalanan dia mendengar apa yang diributkan, apa yang dituduhkan, apa yang jadi guncingan masyarakat yang menonton pada waktu itu. Sebagai seorang manusia, dia bisa menangkap berita itu. Dan berita itulah yang mengubah pikirannya, sehingga dia bisa menegur penjahat yang satu itu. Dia bilang, kita jelas berdosa. Kita patut menerima hukuman ini. Tapi dia, apa dosa dan kesalahannya? Artinya dia sadar, sesadar-sadarnya, bahwa dirinya berdosa. Maka dia datang kepada Yesus. Dia berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, dia dengar ini. Tapi raja yang dimaksud terlalu jauh. Karena itu akan mencapai nanti zaman-zaman ada 1000 tahun dan lain sebagainya. Tapi nggak masalah. Karena Yesus dikatakan juga oleh para pembesar yang mulia, apa kamu raja? Yesus bilang, kamu yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau saja kerajaanku dari dunia ini, para malaikatku sudah datang. Jadi Yesus tidak menunjukkan bahwa dia raja dunia, bukan. Dia raja akhirat. Dan memang dia harus seperti itu. Pada saat itu seluruh surga diam. Ada di bawah pemerintahan kuasa Allah yang mutlak. Dan tidak boleh seorang malaikat pun atau siapapun penghuni surga pada waktu itu untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu tujuan Allah. Yesus manusia yang dari firman yang dimasukkan ke dalam perawan Maria. Dia sedang bertugas melakukan tugasnya, yaitu membuktikan bahwa dirinya tidak berdosa dan dia harus melawan maut yang diakibatkan karena dosa dan dia harus menang. Adam pertama kalah oleh dosa, tetapi Adam yang kedua yang menjelma melalui Yesus Kristus, dia harus menang dari dosa. Saudara, semua tidak ada yang menolong. Surga juga diam. Ini adalah pertempuran Yesus manusia, Yesus yang dari firman. Benar-benar manusia. Kalau dia Allah, sangat mudah baginya untuk memporak-porandakan musuhnya. Bahkan sangat mudah bagi dia untuk menghancurkan salibnya. Tapi justru karena dia manusia yang ditinggalkan oleh Allah. Supaya dia membuktikan dirinya sebagai manusia Allah. Untuk menembus umat manusia, dia harus mengalahkan dirinya lebih dahulu. Saudara, saat di ujung-ujungnya, nyawanya akan melayang sebagai seorang manusia sejati. Ia masih mendengar keluhan, penyesalan dari seorang penjahat besar. Mungkin pembunuh, saya katakan tadi. Dia katakan, kalau boleh saya tambahkan, bukan pada saat aku menjadi raja, tetapi saat ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, saya tidak ingin ambil kesimpulan, tapi cara pemikiran saya yang bodoh. Kalau saudara berbicara tentang kematian di dalam perjanjian lama, selalu dikatakan
arwahnya dikumpulkan dengan orang-orang leluhurnya atau keturunannya, leluhurnya, saudara. Tapi Yesus lain. Engkau akan berada bersama-sama aku di dalam Firdaus hari ini juga. Boleh saya berpikir dan menafsirkan bahwa Firdaus tercipta saat Yesus menang, mengalahkan kuasa dosa. Saat Yesus masuk dalam dunia orang mati, dia memisahkan antara neraka, siksaan-siksaan yang dialami. Saudara, saya tidak mengambil ajaran-ajaran agama lain tentang kata neraka ini. Tapi setiap kali saya memperhatikan hal seperti ini, mengerikan bagi saya. Siapa tahu suatu kali nanti setelah aman dari pandemi ini, kembali kita boleh pergi ke Singapura. Di Singapura itu ada Tiger Balm dari sebuah taman yang menceritakan bagaimana alam siksaan menurut kepercayaan mereka. Seorang yang suka main pelacur, saudara, kemaluannya ditusuk, ditarik, dan dibakar. Orang yang suka mengotak-atik buruk dengan mulutnya tertancap pedang, lidahnya menjulur keluar dan dipaku. Terlalu ngeri saya untuk mengucapkan semuanya itu. Dan seandainya neraka seperti itu, saudara, jangan kita pergi ke situ. Itu kekal. Kekal itu abadi. Satu penderitaan yang tidak ada ujungnya. Tapi ketika Yesus mau melepaskan nyawanya dan dia berjanji kepada seorang penjahat ini, saudara, dia katakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Firdaus, heaven, Eden, bisa dikatakan surga. Tapi sebutnya surga yang sebenarnya belum terbentuk. Tapi ada surga di tempat penantian orang yang percaya. Orang yang diselamatkan oleh Yesus. Orang yang dipilih oleh Yesus. Menjadi keluarga Yesus, menjadi umat Yesus, dengan sendirinya menjadi umat Allah di dalam Yesus. Karena Yesus membayar semua dosa-dosanya. Dia menggantikan dan menjadi tumbal kita, yang seharusnya kitalah yang dihukumnya seperti itu. Dan hukuman itu dia tada. Satu bukti yang jelas, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, dia sebagai manusia, dia menjerit kepada Allahnya yang disebut Bapanya. Mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi benar-benar dia berlaku sebagai manusia Allah yang menghadapi maut, menghadapi tuntutan dosa. Dia harus bayar dengan darahnya. Alkitab menulis, saudara, rumah nyawa, roh dan jiwa manusia ada di dalam darahnya. Darah inilah yang dipakai untuk menebus, membayar hutang-hutang dosa manusia yang terjual kepada dosa dan diperbudak oleh dosa. Jadi saudara, saya ingin jelaskan lebih jauh kepada saudara bahwa mau mati saja dia, mau menghembuskan nafasnya yang terakhir saja, dia masih bisa dan mampu menyelamatkan manusia yang berdosa, yang jahat, yang mungkin saja dia seorang pembunuh. Saya ingin melanjutkan kepada saudara supaya kita lebih mengerti lagi, lebih jauh lagi tentang penyelamatan Yesus ini. Saudara, ini dinyatakan
oleh hamba-hamba Tuhan yang menjadi saksinya, yang melihat peristiwa-peristiwa ini terjadi dan mengalami siksaan yang sama, dan juga mungkin pada akhirnya dia mengalami kematian yang sama. Tapi dengan gigihnya dia menceritakan semua peristiwa ini. Dia tidak peduli lagi dengan hidupnya yang sebenarnya sudah baik dan mapan. Seperti yang saya jelaskan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4. Ini kisah kejadian, kitab kesaksian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini disaksikan. Ini dialami. Jadi ini seperti kitab sejarah dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita pikirkan hal ini. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perhatikan saudara, ini Yohanes yang menuliskan dalam Kisah Rasul ini dengan temannya. Dia bukan orang sembarangan. Kita sudah dengar tentang integritas daripada orang-orang ini dan bonavitasnya. Saudara, dijelaskan katanya, saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana bukti kalau Yesus pada waktu akhir ajalnya saja masih bisa menyelamatkan. Terlebih Yesus yang sudah bangkit sekarang ini. Ingat, perkataan Yohanes itu berkata demikian. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Anda bisa berpikir secara jernih. Saya sudah jelaskan kepada Anda, bahkan Anda bisa mengikuti mata air rohani yang memuat warta atau kejadian, peristiwa berurutan dari mulai pertamanya bangsa Israel mau jadi bangsa Israel sampai akhir bangsa Israel dan terbentuk bangsa Israel. Bahkan sampai sejarah akhir saya akan usahakan untuk saudara bisa mengetahuinya. Sekarang saya berbicara tentang Yesus kepada saudara. Kenapa bangsa Israel menolak Yesus? Tapi tanpa bangsa Israel kami tidak akan ketemu Yesus. Tanpa bangsa Israel atau agama bangsa Yahudi, kita tidak tahu tentang kejadian ini. Tetapi karena mereka menolak, maka kami jadi tahu dan mengerti karena panggilan Yesus berubah. Sama yang akan saya katakan, silahkan putuskan sendiri. Mungkinkah Injil dipalsukan? Bahkan tanggal dan tahunnya sampai sekarang masih dipakai oleh manusia. Sekarang tahun 2021. Ini tahun kelahiran Yesus. Bagaimana mungkin itu dipakai dari tanggalan kita manusia di dunia ini? Semua berdasarkan tanggal itu. Sejarah berdasarkan sebelum dan sesudah Yesus lahir. Mana mungkin? Mana mungkin orang akan mengubah Injil? Kan jelas. Yang menyaksikannya jelas, tujuannya jelas. Siapa orang itu jelas. Tidak ada yang ditutup sedikit pun. Dan kalau kita berpikir wajar, secara manusia dalam dunia, bodoh mereka itu. Sudah punya kedudukan, hidup tentram, nyaman, masih mau meninggalkannya hanya karena Injil. Pikirkan sendiri. Apa selama ini saudara akan tetap kepada kebenaran yang mereka nyatakan? Atau saudara akan ikut kebenaran yang Yesus katakan? Ikut kebenaran Yesus sangat mudah, sederhana. Hanya mengakui segala dosa, bertobat, menyesali itu, lalu minta tolong Tuhan.
perbaharui aku. Saudara ikuti terus saja acara ini. Saudara akan sampai dan saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana saya menerima Tuhan. Dan ini cuma akan dinyatakan kepada saudara. Dan saudara tinggal ikuti saja. Contohnya saya. Atau taat kepada manusia yang menyatakan hal yang lain. Bahkan saya bilang, seandainya saja keselamatan tidak ada, penebusan tidak ada, Yesus bohong, apakah saya rugi untuk menerima Yesus? Karena ajarannya benar. Ajarannya penuh dengan kasih. Ajarannya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk memberontak kepada Allah. Bukan untuk membunuh manusia. Ajarannya penuh dengan hal-hal yang baik. Dan masuk akal kita. Akal yang sehat sebagai manusia. Oh, saudara mau membenci dia, silahkan. Saudara mau menolak dia, silahkan. Tidak ada yang memaksa saudara. Injil hanyalah kabar gembira, promosi, supaya kita sukacita, damai sejahtera, dan diselamatkan. Dibebaskan dari tuntutan segala dosa yang kita sudah buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja yang bisa menguatkan. Mungkin Rasul Paulus yang dituduh oleh segelintir manusia di dunia ini, yang memasukkan atau merubah arus dasar atau jalan keselamatan Yesus, diubah oleh dia. Kalau dia mengubah tentang Taurat menjadi hukum Taurat menjadi hukum kasih, saya katakan benar. Tapi dia bukan mengubah Allah. Dia meluruskan kembali tujuan dari Taurat. Saya sudah jelaskan berkali-kali tentang latar belakang Rasul Paulus dan bagaimana dia, integritasnya dan bonavitasnya. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Apa yang dinyatakannya kepada kita? Roma pasal 10 ayat 12 sampai 13. Silakan rekan. Roma 10 ayat 12 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, seandainya Rasul Paulus ada di Indonesia, pasti dia tidak akan berbicara tentang Yahudi dan Yunani. Pasti dia akan berbicara tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Atau dia akan berbicara tentang bahasa-bahasa yang ada di Asia. Tapi saat itu Rasul Paulus ada di daerah Imperium Romawi. Karena Palestina masih dijajah oleh Romawi. Maka yang dikenal dan sangat terkenal pada saat itu adalah orang Yunani atau orang Yahudi. Saya tidak ingin membicarakan masalah bangsa Palestina, tidak. Karena saat itu lain. Hanya ada dua hal ini, Yahudi atau Yunani. Dia berkata apa? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Atau boleh saya rubah, tidak ada perbedaan antara orang Cina, orang Jepang, dan orang Rusia atau orang Indonesia. Di hadapan Allah sama. Allah yang sama itulah Allah yang tidak membedakan ras manusia. Atau saya boleh kecilkan lagi, tidak ada perbedaan, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Papua,
suku-suku yang ada di Indonesia. Allah yang sama tidak membeda-bedakan manusia. Allah yang satu itu, yang esa itu, adalah Tuhan dari semua orang. Dia tidak membedakan antara kaya dan miskin. Dia tidak membedakan siapa kita. Tapi dia menjadikan kita kaya pengertian bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kata berseru artinya berharap. Orang yang berharap, yang merasakan bahwa dia ada dalam tekanan dosa, kuasa dosa, yang tidak bisa lepas. Atau boleh saya katakan kepada saudara, dengan zaman-zaman sekarang ini, ada banyak sekali pinjaman online dengan mudah. Tapi ada banyak orang yang terjerat sehingga kepolisian bertindak demikian rupa. Bahkan sampai ada korbannya yang bunuh diri. Karena dia tidak tahu bagaimana cara melepaskan dari ancamannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya dari pergumulan yang sangat menakutkan baginya. Dia tidak tahu. Orang yang seperti itulah yang juga sama tertindas oleh kuasa dosa. Tapi ayat ini berkata, Allah yang memberi kekayaan kepada setiap manusia yang tidak membeda-bedakan. Kalau dia mau berseru saja kepadanya, meminta tolong dengan percaya dan penuh keyakinan. Percaya karena pemberitaan apa yang diberitakan. Bukan percaya karena dia ingin dilepaskan dari semua kesulitan. Dia harus percaya dulu dari apa yang diberitakan dengan semurni-murninya untuk bisa menjadi umatnya lebih dulu. Atau menjadi keluarganya, diadopsi oleh Allah sendiri, menjadi keluarganya. Soal kebaikan Allah itu akan menyusul. Ini dulu. Jangan kita mengancam Allah bahwa beri dulu aku kelepasan, baru aku percaya. Siapa kita? Siapa kita? Sampai kita berani menuntut Allah. Bagi Allah manusia itu sekali sapu dengan api mati semuanya. Sudah lihat bagaimana sejarah bangsa Israel? Generasi per generasi habis dikarenakan murtad terhadap Allah. Bukan Allah yang membunuh, tapi keadaan mereka yang membunuh diri sendiri. Karena dosa mereka, mereka dibunuh oleh kejahatan. Sebab barang siapa yang berseru, barang siapa yang berharap seperti apa yang saya katakan, bukan lepas lebih dahulu, tapi benar-benar berseru dan butuh keselamatan, butuh ditolong, butuh karena tidak ada lain yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan dia. Dia harus mengakui dulu, Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Cuma itu yang dibutuhkan. Dia tidak perlu membayar apa-apa. Sebab siapa yang berseru kepadanya, kepada nama Tuhan. Kan jelas tadi. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Anak yang kau kandung itu, engkau akan memberi nama Yesus. Karena dialah yang akan melepaskan umatnya. Pertama harus jadi umatnya. Dari segala dosa. Pasti kalau kita jadi umatnya hanya dengan percaya kepada dia, maka dia akan melepaskan kita dari segala dosa. Yang berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Saya mengerti kenapa tidak setiap orang mau menerima kalau Yesus itu Tuhan. Saudara perhatikan, siapa yang berdoa di dalam namaku? Berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Bapa, Allah, Anak laki-laki, Yesus, dan Roh Kudus. Yang saudara katakan Tritunggal itu palsu. Tapi kata itulah yang menunjukkan bahwa Yesus sama, setara dengan sabda,
setara dengan Allah dan sama dengan Roh Kudus. Alkitab tidak menulis kata Tritunggal, tapi kata itulah yang menyebabkan Tritunggal lahir. Dan Yesus mengajarkan demikian. Orang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Baptisan merupakan bukti tentang keimanan seseorang. Dan itu diterima dengan layak dan diangkat menjadi anak, diakui sebagai anak Allah. Siapapun yang dibaptis, karena suara itu datang dari langit. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan Allah harus jelas. Setelah orang banyak itu dibaptis dan Yesus selesai dibaptis, maka terbukalah langit. Orang banyak dan Yesus itu ada di dalam satu kesatuan. Terdengar suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana bisa berkenan? Karena mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau saudara tidak berseru kepada nama Tuhan, saudara tidak terima penyelamatan. Kata akan harus didahului dengan percaya. Saudara boleh katakan bahwa agama saudara percaya akan Yesus. Tapi kalau saudara tidak percaya tentang karyanya, saudara tidak akan mendapat kata akan. Yang akan mendapat kata akan hanyalah orang yang mau percaya. Saya akan melanjutkan, saudara, yang menekankan di dalam episode ini, supaya saudara makin yakin dan makin tahu betul fungsi Yesus. Karena jika tidak demikian, saudara, maka seberapa banyak episode yang saya lakukan atau saya beritakan kepada saudara, percuma. Saya hanya berdoa. Saya minta Roh Kudus membuka hati saudara. Supaya berita-berita ini bisa sampai dan merubah hidup saudara, lalu menjadi metanoia. Merubah sikap, perbuatan, dan pemikiran. Saudara, supaya lebih jelas, kita baca lagi Roma pasal 10 atau surat Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, ayat-ayat ini bukanlah saya yang membuat. Saya hanya mengutip lalu menyampaikannya kepada saudara. Keselamatan itu sangat mudah diperolehnya. Saya bacakan. Saya ulangi. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu. Mana? Kalau firman itu adalah Yesus, karena Yesus jelmaan daripada firman, boleh saya katakan Yesus itu dekat padamu. Hanya engkau tidak melihat dan tidak merasakannya. Tapi saya ingin tandaskan kepada saudara, saya bacakan firman itu. Dan saudara mendengar firman itu bukan?
Kalau Anda serius respon dengan firman yang saya beritakan kepada saudara, artinya firman itu masuk dalam pikiran saudara dan hati saudara. Jadi firman itu sangat dekat dengan saudara. Selain di telinga, ada di pikiran dan di hati saudara. Oleh sebab itu jangan keraskan, jangan lawan dia. Lebih jauh lagi dikatakan, karena firman itu dekat padamu, yaitu, sebab itu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, di dalam pikiran dan hatimu jadi satu, saudara. Seringkali disebutkan sama, hati dan pikiran, di dalam jiwa. Tinggal disampaikan dengan mulutmu, katakan dengan mulutmu. Mudah sekali. Anda tidak perlu bayar apa-apa. Apa yang didengar, masukkan dalam pikiran, taruh di hati. Anda yakin, lalu ucapkan. Dekat. Nggak jauh. Jadi kalau firman itu adalah Yesus, maka Yesus itu Anda pikirkan, niatkan dalam hati, lalu ucapkan. Itulah firman iman. Jadi keselamat itu bukan dengan dibeli seperti asuransi, tapi diyakini. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kenapa sebabnya? Sebab jika kamu mengaku dari mulutmu itu yang sudah masuk ke pikiranmu, lalu meresap di hatimu, dan engkau mengalahkan semua berita-berita bohong, tuduhan-tuduhan terhadap Injil. Ini alasannya. Dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku kalau Yesus adalah Tuhan. Mulut ini aja. Bagaimana saya bisa mengaku kalau Yesus Tuhan? Tadi jelas saya sudah jelaskan. Bagaimana dia menyelamatkan manusia dengan mudahnya. Bagaimana dia menciptakan Firdaus untuk tempat peristirahatan bagi mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Bagaimana dia fungsinya sampai saat dia mau meninggal pun dia akan menyelamatkan manusia dan tidak perlu dengan dirinya sendiri. Dan saya jelaskan tentang bagaimana dia datang ke dunia ini atas perkataan Allah yang dibawa oleh Gabriel. Terjadi dulu perdebatan dengan Maria sebelum Maria menerima. Karena Allah tidak mau mendikte. Jelas. Namanya pun yang dari sorga, dari Allah sendiri yang menentukan. Itu yang pertama. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sudah jelaskan. Nama itu yang dipakai pengakuan oleh Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Setara namanya itu. Karena memang dari Allah sendiri. Saya ulang. Dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi mulut mengaku, hati percaya dia jadi Tuhan, jadi Kristus. Karena Allah membangkitkan dia. Dia bukan bangkit sendiri, tapi Allah membangkitkan dia. Kenapa Allah membangkitkan dia? Karena Allah tahu dia tidak berdosa. Allah harus adil kepada yang tidak berdosa. Tidak bisa mati karena dia tidak berdosa. Dia benar di hadapan Allah. Dibangkitkan kembali oleh Allah dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Jelas. Percaya dengan hati Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan. Maka engkau akan diselamatkan. Bayarannya cuma itu. Kenapa sukar? Mana yang Anda akan ambil? Yang pasti atau yang tidak pasti? Karena dengan hati orang percaya, itu baru benar.
belum selamat. Jadi terbit dari pikiran ke hati itu baru benar, belum selamat. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau percaya itu udah bagus, tapi baru benar. Belum diselamatkan, baru dianggap benar. Tapi kalau keluar dari mulut apa yang kita percayai, maka kita akan diselamatkan. Seluruh malaikat surga, makhluk yang ada, yang hidup di muka bumi ini, bukan manusia, akan menyaksikan. Karena alam makhluk berbeda dengan alam manusia. Alam manusia yang terbatas, tapi alam makhluk tidak pernah terbatas. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Artinya, Dia Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara tidak akan pernah mempermalukan saudara. Pasti seperti apa yang tertulis akan terjadi kepada ini saudara. Setiap kali saya berbicara ini, ada saja orang selalu berkata begini, bagaimana Anda bisa percaya itu? Apa yang membuat Anda percaya seperti itu? Mendengar firman Tuhan selalu tentang Dia. Fungsi-fungsi Dia di dalam hidup ini. Seperti apa Dia mengorbankan dirinya. Kan saya jelaskan. Yesus itu tarafnya luar biasa. Hanya untuk menceritakan dirinya, Dia harus menunggu 30 tahun lamanya. Dan untuk menjadi juru selamat, Dia harus nunggu 3,5 tahun lamanya. Menampakkan dirinya kepada setiap orang, sampai ketika Dia sudah meninggal pun, Dia tetap menampakkan wujudnya nyata selama 40 hari di dalam dunia ini. Sudah jelas musuh Injil selalu ada. Membayar orang-orang untuk mengatakan tidak sedemikian. Tapi Injil yang benar tidak bisa dipalsukan. Saya sudah jelaskan kepada saudara tentang integritas dan bonavitas dari orang-orang yang menjadi tiang-tiang pintu kerajaan sorga atau kemah tabernakel. Satu ayat lagi sebagai ayat penutup dari episode ini. Ini yang membuat saya selalu teguh dan saya tidak bisa dibelokkan lagi. Boleh semua orang Kristen berpindah agama. Saya tidak. Karena saya yakin sekali ayat ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ayat yang luar biasa. Kalau bisa saudara hafalkan ini. Gak perlu hafal tentang pasal dan ayat. Tapi kalau bisa boleh hafal pasal dan ayat. Untuk apa tujuannya? Supaya saudara bisa meyakinkan orang lain. Saudara perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam siapapun juga. Para penjual obligasi, asuransi, itu mengatakan bahwa keselamatan itu tinggal dibeli. Saya tahu. Betul. Tapi bukan keselamatan yang mereka jual. Yang mereka jual adalah harga dari keselamatan. Tetapi bukan keselamatan, harga keselamatan yang sebenarnya. Karena harga keselamatan yang sebenarnya, saudara, itu tidak terbayar. Keselamatan yang mereka jual, harga yang mereka jual itu adalah Anda terluput dari biaya yang menakutkan tatkala Anda sakit atau Anda meninggal. Anda diuntungkan Anda mendapat penggantian nilai uang. Tapi mereka tidak bisa menggantikan surga atau menggantikan neraka jadi surga. Tidak bisa.
Apalah gunanya Anda memperoleh semua harta di muka bumi ini, tapi Anda masuk di dalam siksaan kekal. Tadi saya sudah gambarkan, siksaan itu terus berulang seperti satu sinetron yang diulang-ulang terus dalam kehidupan saudara, dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, yang menakutkan, horor dalam kehidupan. Apalagi kalau terjadi yang sebenarnya. Diulang-ulang, terus-menerus. Dan saudara semua mengalami ketakutan yang terus-menerus tidak henti. Dan dikatakan oleh firman ini, tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Kenapa sebab? Saudara, nama Yesus yang dari sorga itu hanya diberikan kepada manusia yang terjadi dari firman, yang dikandung oleh perawan Maria. Dia tidak akan diberikan, walaupun namanya digunakan oleh orang-orang yang meniru cara dia disalib, seperti orang-orang di Filipina. Walaupun nama itu dipakai oleh mereka, tidak akan berlaku karena manusianya lain. Nama Yesus itu menjadi Kristus itu hanya untuk manusia yang datang, yang dari firman, yang berubah menjadi manusia karena Allah. Menderita dan mati di bawah Pontius Pilatus, dikuburkan, hari ketiga Allah membangkitkan kembali dia karena dia tidak berdosa. Nama itulah. Sekalipun ada orang yang namanya Yesus triple, tidak akan bisa. Kenapa? Sebab dia tidak mengalami seperti Yesus dan dia tidak dipilih sebagai Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini nama dunia. Saudara, tidak ada siapapun di dunia ini, nabi siapapun di dunia ini, pembawa agama siapapun di dunia ini yang menyatakan bahwa dia bisa menyelamatkan kita. Mereka cuma menganjurkan apa yang harus kita lakukan. Tapi Yesus berani menyatakan bahwa dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya ulangi, bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada yang namanya manusia, kecuali manusia yang terjadi dari firman, kita dapat diselamatkan. Jelas, tandas, gak ada. Sekali lagi, sudah belajar dan mendalami apa yang saya katakan. Masuk dalam pikiran dan dalam hati saudara. Hanya tinggal mengucapkan. Supaya saudara sempurna diselamatkan. Begitu saudara katakan, Anda tidak akan luka dan ditandai kepala Anda dengan apapun, gak ada. Atau mungkin dengan tanda salib di kening saudara, gak ada. Saudara tetap saudara. Tapi saudara akan merasakan saudara lahir kembali baru. Ringan tanpa dosa. Sekali lagi saya katakan, lahir baru bukanlah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, bukan. Tapi kita diperbaharui di dalam roh jiwa kita. Kita diselamatkan dan dihidupkan kembali dari hukuman kekal. Diluputkan. Saudara, mari kita berpikir. Sekali lagi saya katakan, apakah saudara lebih takut kepada manusia? Atau saudara lebih menghargai perkataan Allah? Terserah saudara. Tapi saya berdoa untuk saudara. Yesus yang dekat itu, firman yang dekat itu, di telinga saudara, pikiran dan hati saudara, boleh membuahkan sesuatu bagi saudara. Kiranya mereka yang mengerti dan mau menerima, diberkatilah. Kehidupannya, keluarganya, dimudahkan jalannya di dalam kehidupan ini.
dijauhkan dari segala perkara yang tidak diinginkan terjadi atas keluarga dan dirinya. Berkat dan kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga saudara. Shalom. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye.